tangisannya bayi. Kurang lebih seperti itu. Para sahabat, dari mana suara ini? Sepertinya nggak ada bayi. Kemudian Nabi tahu kalau itu suaranya dari cerita Kak Ade. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak soleh dan solehah dimanapun berada, ketemu lagi dengan Kak Adin, penyampai kisah-kisah islami dan kisah-kisah yang edukasi, mendidik, dan memberi teladan yang baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kak Adin mau menyampaikan kisah tentang mukjizat Nabi. Kali ini, Nabi bicara dengan benda yang dikira mati. Atau kita mengira benda itu mati. Dan mustahil kalau kita mendengar atau mustahil kita mengetahui benda itu bisa bicara. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk tonton sampai selesai. Nah, yang pertama, suatu hari Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Saat itu beliau berempat naik di Gunung Uhud. Saat naik Gunung Uhudnya bergetar seperti gempa. Apa yang terjadi? Nabi kemudian menghentakkan tongkatnya dan mengatakan, "Wahai Uhud, tenanglah. Tidaklah di atasmu melainkan seorang nabi, seorang syidik, dan 2 orang syahid." Yang dimaksud dengan nabi adalah Nabi Muhammad sendiri. Syidik adalah Abu Bakar, dan 2 orang syahid adalah Umar dan Utsman. Nah, kemudian setelah dibilangin seperti itu, Uhud pun tenang. Allahu Akbar walillahilham. Ternyata gunung itu hidup, teman-teman. Ada atau bisa mengerti perkataan Rasulullah SAW. Adik-adik, anak-anak soleh dan soleh semuanya. Kemudian mukjizat yang kedua, Nabi berbicara kepada benda yang dikira kita tidak bisa ngomong atau tidak memahami perkataan, yaitu ketika Nabi di Masjid Nabawi ada sebuah batang pohon kurma. Nabi biasa bersandar di batang pohon kurma itu ketika berkhutbah, ketika menyampaikan tausiahnya, biasa berada di dekat batang pohon kurma itu. Kemudian ada yang memberi tawaran untuk membuatkan sebuah mimbar. Mimbar adalah tempat Nabi untuk berkhutbah. Kemudian Nabi mempersilahkan dibuatkan mimbar tersebut. Aneh, teman-teman. Ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar yang baru itu, terdengar oleh Nabi dan para sahabat yang hadir pada waktu itu suara tangisan seperti tangisannya bayi. Kurang lebih seperti itu. Para sahabat, dari mana suara ini? Sepertinya nggak ada bayi. Kemudian Nabi tahu kalau itu suaranya dari batang pohon kurma itu.
Kemudian Nabi mendekat, dipegang dan dipeluklah batang pohon kurma itu sehingga berangsur-angsur suara tangisan itu menghilang. Nabi mengatakan, bersabda bahwa ia rindu dengan zikir yang dulu sering ia dengar, yaitu khutbah Nabi, atau Nabi sering berzikir di tempat itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata sebatang pohon kurma masih bisa berbicara, teman-teman. Ya. Jadi di sekeliling kita adalah benda-benda mati itu bisa menjadi saksi kelak atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mukjizat Nabi berbicara dengan benda yang kita semua mengira itu benda mati, yaitu ketika selesai perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang melawan Yahudi. Nah, setelah kaum muslimin memenangkan peperangan itu, ternyata orang-orang Yahudi memberi hadiah kepada Nabi dan para sahabatnya makanan dan daging kambing, teman-teman. Kemudian setelah dihidangkan, ada nampan khusus untuk Nabi. Di situ ada paha kambing. Nabi suka dengan paha kambing. Ada yang suka kambing di sini? Tentunya yang sudah matang ya. Jangan kambing yang masih hidup kemudian dimakan. Tidak boleh. Nah, saat itu para sahabat lapar. Sudah kurang lebih 2 hari mereka kehabisan makanan. Namun mereka menunggu Nabi. Ketika Nabi sudah makan, para sahabat baru makan. Kemudian makanan itu yang ada khusus daging kambing, paha daging kambing dihidangkan ke Nabi. Kemudian Nabi mencuil dagingnya dan mulai memakannya. Apa yang terjadi? Ya, para sahabat sudah mulai untuk memakan. Tapi Nabi mengatakan, tahanlah tangan kalian semua. Hah? Tahan? Nggak jadi makan? Nabi mengeluarkan sisa makanan itu. Kemudian panggillah orang-orang Yahudi yang memberikan makanan ini. Dipanggillah mereka. Ditanya kemudian, wahai Yahudi, apakah kalian akan jujur ketika aku bertanya sesuatu? Mereka menjawab, ya tentu kita akan jujur. Yang pertama pertanyaannya adalah, siapa kakek kalian? Mereka menjawab, kakek kami adalah Fulan bin Fulan. Nabi mengatakan, kamu bohong, kamu dusta. Kakeknya itu bukan yang mereka sebutkan. Ya, mereka berbohong. Kemudian yang kedua, Nabi bertanya lagi, siapakah yang akan menjadi penghuni neraka? Mereka menjawab, kami yang akan menghuni neraka, kemudian digantikan kepada kalian. Nabi mengatakan, kalian bohong. Kami tidak akan menggantikan kalian. Kemudian yang ketiga, Nabi bertanya, apakah kalian memberi racun di makanan ini? Ya. Kemudian mereka menjawab, ya, kami memberi racun. Mengapa kalian memberi racun? Tanya Nabi. Karena kami ingin membuktikan bahwa engkau adalah seorang nabi. Kalau engkau seorang nabi, pasti akan tahu makanan ini ada racunnya. Berarti orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Kemudian para Yahudi itu bingung dan bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, memang siapa yang memberitahu engkau bahwa di makanan ini ada racun? Kemudian Nabi mengatakan, sembari mengangkat paha kambing itu, daging ini yang memberi kabar bahwa ia diracuni. Jadi daging itu memberitahu ke Nabi bahwa dirinya diberi racun. Allahu Akbar walillahil hamd. Tentu ini adalah mukjizat
Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah bisa berbicara dengan gunung, kemudian mengerti bahasanya sebatang pohon kurma, dan juga diberitahu oleh daging kambing yang sudah dimasak, sudah matang, itu pun bisa bicara, teman-teman. Apa hikmah dari kisah ini? Bahwa benda-benda yang dikira kita mati, ya, batu, tembok, angin, udara yang kita hirup, semua itu sebenarnya makhluk Allah, ciptaan Allah yang kelak akan memberi saksi, memberi kesaksian atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik Kak Adin lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe postingan ini. Dan selalu pantau cerita dan kisah-kisah menarik lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.